Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat detik. Hari ini Kak Admin lagi di Semak Semak. Tepat berada di Kadus 3, Desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawasulu, Kabupaten Musi Rawas Utara. Kegiatan untuk hari ini kita melakukan lipsus atau liputan khusus terkait kasus yang perlu kalian ketahui. Dan kasus apa ini? Setelah yang satu ini. Seorang janda muda diduga sering mendapatkan perlakuan tak senonoh. Nopi membela diri lalu siram Adi alias Nen menggunakan cuka parah atau air keras yang kita kenal dengan asam sulfat. Nopi dan Adi alias Nen ini sama-sama warga Desa Lubuk Mas. Menurut informasi dari narasumber kami, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 1 dini hari 7 Mei 2024. TKP tempat di rumah saudara Nopi, Dusun 3, Desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawasulu, Kabupaten Musi Rawas Utara. Dari peristiwa tersebut, kini saudari Nopi ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Muratara dengan nomor laporan Polisi nomor LP-80-5 Romawi 2024. Dugaan atas tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 351 KUH Pidana atas laporan saudara M. Taufik Hidayat. Kini Nopi harus terpaksa terpisah dari kedua anaknya yang tergolong masih kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Menurut adik kandung saudara Nopi, Resi Pahlevi mengatakan menurutnya Adenan alias Nen tersebut diduga saat malam hari sering meneror, mengintip dan sempat mencuri celana dalam milik tersangka. Saat peristiwa itu, saudari Nopi sedang berada di toilet atau WC. Tiba-tiba Ade alias Nen datang dengan mengendap-endap. Diduga hendak mengintip dan mencokel jendela rumahnya. Lantaran saudara Nopi panik, dia seorang janda, didatangi laki-laki yang bukan muhrimnya di malam hari dengan gelagat mencurigakan. Ade alias Nen datang dengan mengendap-endap dan mencongkel jendela rumahnya hingga terjadilah peristiwa tersebut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat detik. Hari ini kita berada di Desa Lubuk Mas, tepatnya di Kadus 3. Desa Lubuk Mas ini Kecamatan Rawasulu, Kabupaten Musi Rawas Utara. Nah, untuk kegiatan hari ini kita liputan khusus terkait kasus penyiraman cuka parah. Nah, ini saat ini kita sudah berada di TKP tempat terjadinya penyiraman tersebut. Saudari Nopi ini saat itu saudari Nopi ini dikatakan tersangka berada di dalam toilet ya. Lalu bahasa kita Muratara ini WC. Nah, ini. Nah, dia berada di dalam ini, tiba-tiba si korban ini mau ngintip ke sini. Jadi bisa kita pantau melalui jendela. Jadi begini Bang ya, mau masuk sini si korban ini. Oke, baik. Kami informasikan bahwa tersangka ini yaitu seorang janda dan memiliki 2 orang anak. Nah, saat ini tersangka ditahan di Polres Muratara guna proses hukum lebih lanjut. Jadi korban ini melapor. Jadi perlu kita garis bawahi, tepat ini TKP itu di rumah tersangka atau saudari Nopi. Nah, untuk lebih detail ini kan ada Bang Dian Burlian. Untuk lebih jelas, lebih detail, maka Bang Dian Burlian untuk sedikit memberi statement kepada para sahabat detik. Ini disiram menggunakan air keras, itu air apa Bang? Kalau bahasa di kampung sini kan cuka parah ya, sebenarnya itu termasuk air keras. Cuka parah ini suatu asam atau suatu campuran untuk membekukan karet cair. Nah, ini kan panas. Nah, ini bukan disediakan dengan sengaja untuk menunggu kedatangan atau mencari si tersangka. Korban bukan. Karena beliau ini kerjanya rata-rata di kampung kita ini ya, di kampung Desa Kecamatan Rawasulu ini.
itu rata-rata kan kerjanya deres ya toh. Ada yang kerja di perusahaan sawit gitu sebagai pembersih buruh tani lah intinya. Tapi untuk Ibu Nopi ini kan sebagai penderes karet juga, bekerja di perusahaan juga, namanya menghidupkan anak ya kan. Mereka ditinggal oleh suaminya. Nah, suaminya kita nggak tahu kemana, jelasnya dia berpisah. Nah, untuk diketahui bahwa cukah para ini tidak disediakan untuk melakukan perbuatan. Artinya dia memang di rumah dia, rata-rata di rumah penduduk yang kerjanya menderes itu menyediakan cukah para itu untuk asam, untuk suatu bahan untuk membekukan karet cair gitu. Namun hari ini kita turun ke lapangan, informasi yang kita dapat sementara, kita miris sebenarnya Ibu Nopi ini adalah juga sebagai korban, bukan sepenuhnya tersangka. Oke, memang dalam perkara pidana itu tindakannya yang dilakukan. Untuk kasus ini penyiraman dengan cukah parah ini tidak terlalu parah, cuman hanya mutung saja sedikit kulitnya, tapi tidak parah. Artinya kalau saya menilai, kalau pihak kepolisian menduga dia dengan pasal 351, untuk kita tidak demikian. Menurut versi kita, apa yang telah terjadi ini 352. Dan bisa terjadi opormak, bela diri. Ya, kita lihat saja, memang kebetulan Ibu Nopi ini seorang janda, anak 2, hidupnya bersama anaknya di sini, di rumah. Sementara si pelaku ini sudah masuk dalam pagar beliau. Artinya dari pasal 76 saja dia telah memasuk rumah tanpa izin. Bisa juga dia memanjat pagar segala macam, sudah bisa dikategorikan percobaan perampokan atau pencurian. Bisa juga percobaan. Nah, ini juga sebenarnya klien kita juga korban dalam hal ini. Tapi kita tidak menyangkal bahwa tindakan klien kita telah menyiram korban dengan cukah parah. Dan itu tidak terlalu parah. Nah, dalam hal ini kita akan terus menggali informasi, mengumpul bukti-bukti bahwa klien kita juga korban. Nah, dalam hal ini tidak untuk kemungkinan untuk ke depan kami akan buat laporan juga. Laporan balik terhadap tersangka. Kalaupun memang kami memenuhi unsur sebagai pasal 351 misalnya atau 352, kami tidak menyangkal itu dan kami siap hadapi itu. Tapi kami juga menuntut apa yang telah dilakukan. Pasal 76 misalnya, 363, 362, 365, percobaan. Ini kan sudah ada pagar, tapi dia sudah di dalam pagar. Nah, artinya mereka sudah melanggar hukum juga begitu loh. Waktu itu ya, sebelum rumah ini dibuat, ya, belum ada yang terjadi kayak ini, belum ada. Ya. Setelah rumah ini dibuat, mau tiap malam kejadian terhadap Ayu aku ini, hampir diketek lah, diganggu tiap malam, dicongkel-congkel, diusilin terus lah tiap malam, setiap malam. Kalau nggak salah dari bulan puasa, sebelum pencalonan kades. Sebelum pencalonan kades ya? Iya. Tiap malam itu dia sering mainin ini, ampere, dimati, dihidup. Sudah itu dimati, dia pergi. Sudah itu bang, lari ke sini kan. Pintu ini kan baru ini. Sebelum jadi bukan ini. Nah, ini sudah dicongkel juga oleh si korban ini ya? Iya, oleh si korban itu. Ini sudah diganti aku kan. Tahu nggak informasinya kenapa korban ini sering usil di tersangka? Ya kemungkinan kita nggak tahu juga bang. Masalah dia. Dari luar apa? Ada nggak informasi? Nggak ada juga bang. Belum tahu ya? Ya belum tahu apa motifnya. Selain mengusil-usili tempat tinggal tersangka atau saudari Nopi, ini korban ini apalagi selain dari itu? Mencuri bang, mencuri pakaian dalam lah, baju lah, celana lah bang, BH itulah. Emang barang-barang saudari Nopi ada di kediaman beliau begitu? Ada bang, ada itu di kamar dia itu pasti ada. Dan juga ada fotonya waktu kejadian dia sudah disiram kan. Waktu ada orang kampung juga kan, yang foto dia belakang dia itu. Nah, celana dalam yang dipakai si korban itu, itulah celana Nopi, celana dalam tuh. Sahabat Detik, untuk saat ini kita berada di kediaman atau kantor desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara. Kak Mung,
Ngerti. Nah, untuk lebih lanjut bisa diceritakan, pernah dimediasi gak kasus penyiraman cukup parah nih, Kak? Pernah, sudah malam kedua dari kejadian itu kami seluruh perangkat desa, masuk tokoh adat, tokoh masyarakat, sudah kami panggil pihak yang korban, kembali ke rumah untuk mediasi secara kekeluargaan, ambil jalan musyawarah. Tapi belum sampai kepada fokus yang ingin kita bicarakan. Tiba-tiba yang pihak korban itu dipanggil oleh seseorang untuk keluar dari ruangan itu, dan setelah itu ya kami tidak bisa lagi ngomong-ngomong apa, belum sampai ke tujuan apa yang mau bicarakan, terus orang itu pergi, tidak kembali lagi. Oke, si korban ini ya? Ya. Oke, baik, kami simpulkan bahwa ini pernah dimediasi namun tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak ya? ada. Jadi upaya-upaya mediasi dari pihak desa sudah melakukan itu, Kak? Sudah. Ini motifnya apa, Kak? Bisa diceritakan, Kak? Tahu nggak gitu? Kalau secara real, secara dalam mungkin saya tidak terlalu dalam. Tapi yang saya ketahui bahwa motif sebelum terjadinya penyiraman itu, berapa bulan sebelum itu, motifnya si korban Nopi ini ya pernah diintimidasi, sudah diteror, sudah di macam-macam lah, yang perbuatannya kurang menyenangkan. Oke, namun perihal tersebut pernah tidak dilaporkan ke pemerintah desa, Kak? Pernah dilaporkan, minta tolong bagaimana si yang menjadi korban itu, minta tolong dinasihati atau segala. Cuman kan pihak pemerintah belum bisa melakukan apa-apa karena belum dapat bukti yang valid, karena takut tadi terjadi masalah case komunikasi nanti seolah-olah direkayasa. Oke. Itu siapa namanya, Kak? Korban yang kena siram. Ya, yang kena siram ini. Siapa namanya? Itu nama aslinya itu Karnan. Adenan, ya Adenan. Adenan dipanggil sehari-hari Nen. Nen ini kata informasi yang beredar berdasarkan foto dan video data yang kami tengok bahwa sering maling celana dalam. Memang betul? Tahu dari itu? Nah, kalau saya sebagai pemerintah desa mungkin pernah mendengar, tapi saya belum pernah melihat. Tapi menurut keterangan orang-orang itu pernah terjadi. Iya. Karena kami pantau ketika terjadi penyiraman itu, menurut keluarga tersangka atau saudari Nopi, itu korbannya menggunakan celana dalam si tersangka begitu. Mungkin saja karena yang lebih paham, lebih tahu itu ya dari pihak keluarga Nopi kan, bahwa itu memang betul pakaian si Nopi. Oke, berarti selama ini si saudari Nopi atau dikatakan tersangka hari ini pernah melaporkan perihal-perihal yang tidak menyenangkan oleh korban ini ya. Jadi memang tidak ada hubungan seperti berpacaran atau itu tidak ada. Setahu kami tidak ada hubungan, tidak ada ya. Asmara atau hubungan pacaran itu tidak ada.